Kar Yin, Yang. Berlatih kekuatan jiwa. Dantianmu. Bukan dantian manusia pada biasanya, dantianmu adalah dantian istimewa yang disebut dengan dantian elemen, jelas Long Tian yang sudah mulai tenang kembali dan memberi tahu faktanya. Ling Feng yang mendengar itu menjadi sangat senang dan berbicara kembali. Berarti sekarang kau bisa melatihku cara mengendalikan elemen api, ucap Ling Feng merasa senang karena syarat berlatih sudah terpenuhi. Long Tian yang melihat Ling Feng merasa senang ikut menjadi senang juga. Dirinya langsung menggerakkan tangannya dan meletakkan jari telunjuk dan tengah di kening Ling Feng. Ling Feng yang melihat Long Tian melakukan hal seperti awalnya merasa aneh tetapi, tidak lama kemudian ingatan baru mulai memasuki kepalanya. Tanpa basa-basi Ling Feng menutup mata, mulai menyerap ingatan tersebut dan memahaminya. Long Tian yang melihat Ling Feng mulai menyerap dan memahami ingatan yang diberikannya tersenyum dan berkata menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Itu adalah langkah-langkah yang kau perlukan untuk memahaminya. Pertama kau harus mengalirkan sejumlah qi ke seluruh tubuhmu dan kemudian. Kata-katanya terhenti setelah melihat sebuah api yang berkumpul di atas telapak tangan Ling Feng dan Long Tian menghela nafas. Aku hampir lupa dirinya mempunyai tubuh khusus yang membuat pemahamannya mencapai tingkat tertinggi, batin Long Tian. Paman, tingkat pemahaman apa yang biasanya digunakan untuk bisa membuat pil? Tanya Ling Feng. Jika kau ingin bisa membuat pil setidaknya pemahaman terhadap elemen api harus sudah mencapai sempurna. Sebenarnya, untuk menjadi seorang alkemis, kau setidaknya harus mempunyai salah satu dari beberapa api yang tidak bisa padam. Tetapi, itu tidak perlu jika seseorang mempunyai kekuatan jiwa yang besar, pemahaman akan elemen api mencapai tahap maksimal itu sudah cukup menjadi alkemis dan untuk mempunyai api yang tidak bisa padam adalah salah satu pendukung untuk menghasilkan pil yang mempunyai berkualitas lebih tinggi, jelas Long Tian sekian kalinya. Ling Feng yang mendengar hal tersebut ingin mengatakan sesuatu tetapi sudah dipotong oleh Long Tian. Jika kau bertanya bagaimana meningkatkan kekuatan jiwa itu cukup dengan kau berlatih mengkontrol apapun menggunakan kekuatan jiwamu bukan kimu, ucap Long Tian yang seakan tahu apa yang ingin ditanyakan Ling Feng. Setelah mendapatkan jawaban yang ingin diketahuinya Ling Feng kembali berlatih untuk meningkatkan pemahamannya terhadap elemen api tanpa istirahat. Long Tian yang melihat hal itu merasa khawatir dan berkata, giat berlatih memang bagus namun ada kalanya jika itu terlalu berlebihan akan membuat sesuatu yang awalnya bagus menjadi buruk, ucap Long Tian kepada Ling Feng. Ling Feng yang mendengar itu membuka tersenyum kepada Long Tian. Sifat dingin dan acuh tak acuh mulai menjadi lebih baik dan sebaliknya sifat awalnya yang hangat kadang ia perlihatkan kepada yang layak ia perlihatkan. Tubuhku. Tidak ada yang lebih baik mengenalnya selain diriku sendiri paman. Aku mengetahui apa yang kulakukan. Baik buruknya itu aku yang lebih mengetahui itu sendiri, timpal Ling Feng terhadap ucapan Long Tian. Setelah mendengar perkataan itu keluar dari mulut Ling Feng, Long Tian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Diam-diam dirinya kagum kepada Ling Feng. Bukan hanya terlahir dengan bakat yang tinggi. Semangat, tekad untuk menjadi yang terkuat itu tidak pernah padam. Aku sekarang paham, walaupun lahir dengan bakat yang tinggi tetapi, jika dirinya tidak mempunyai tekad yang besar semua ini tidak akan pernah bisa ia raih, batin Long Tian yang membuat Ling Feng terkekeh jadinya. Paman, jika kau bilang seperti itu, aku sangat tersanjung loh,
kata Ling Feng sembari terkekeh dan membuat Long Tian terkejut sangat malu. Hahaha, Paman, sepertinya kau lupa. Jika sudah melakukan kontrak, setiap omongan dalam hatimu bisa kudengar, kata Ling Feng yang sekali lagi membuat Long Tian menjadi sangat malu dan melupakan fakta hal tersebut. Sudahlah, aku ingin berlatih kembali. Tenang saja Paman, aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku mengetahui apa yang harus kulakukan dan tidak perlu kulakukan, kata Ling Feng sembari menutup matanya kembali. Hari-hari Ling Feng padat dengan jadwal latihannya. Ketika waktu pagi sampai sore hari digunakan untuk bertarung dengan bis hutan kematian untuk menambah pengalamannya dan untuk malam harinya digunakan untuk meditasi meningkatkan pemahamannya akan elemen api. Setelah selesai meningkatkan pemahaman elemen api sampai ke tingkat sempurna, Ling Feng menggantinya menjadi meningkatkan kekuatan jiwanya dan jiwa juga terbagi menjadi beberapa level. Untuk menjadi alkemis setidaknya kekuatan jiwanya harus berada di level 3. Tingkatan kekuatan jiwa. Level 1, sama dengan fondasi awal, prajurit perak. Level 2, sama dengan jenderal emas, guru. Level 3, sama dengan mahaguru, kaisar. Level 4, sama dengan bumi, langit. Level 5, sama dengan Sein. Tingkatan pil rendah, menengah, tinggi. Tingkat biasa. Tingkat spiritual. Tingkat roh. Tingkat bumi. Tingkat langit. Ling Feng berhasil mencapai pemahaman elemen api tingkat sempurna dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah berhasil, dirinya mulai berlatih untuk meningkatkan kekuatan jiwanya untuk mencapai level 3. Untuk tingkatkan kultivasi Ling Feng naik dengan pesat, bukan hanya kultivasinya saja yang meningkat, tubuh fisik Ling Feng juga mengalami peningkatan. Kini dirinya sudah berada di ranah guru bintang 8 sebentar lagi menembus bintang 9 serta sudah mencapai tulang serigala puncak, hanya tinggal menunggu beberapa waktu lagi menembus tulang harimau awal. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, ranah Mahaguru akan kalah darinya dengan menggunakan kekuatan penuhnya dan seimbang melawan ranah Kaisar bintang 1 dan 2 untuk ke atasnya. Ling Feng masih kalah walaupun sudah menggunakan seluruh kekuatan tempurnya. Meningkatkan kekuatan jiwa tidak sama dengan kultivasi biasanya. Karena memang sulit, bahkan dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, profesi alkemis sangat dihormati dan tidak ada yang berani menyinggung para alkemis. 2 tahun berlalu dengan cepat. Sudah hampir 2 tahun Ling Feng tinggal di hutan kematian dan kebanyakan latihannya adalah meningkatkan kekuatan jiwanya. Ayo sedikit lagi. Jangan menyerah hanya karena tantangan kecil seperti ini, kata Ling Feng sembari mengendalikan api dengan kekuatan jiwanya. Sial, aku tidak menyangka hanya untuk menaikkan 2 level kekuatan jiwa membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Ini sungguh membuang waktu latihanku, kata Ling Feng menggerutu. Jika ada alkemis yang mendengar gerutuan Ling Feng mungkin akan langsung muntah darah dan ingin memukul kepalanya karena 2 tahun menurut mereka adalah waktu yang singkat dibandingkan puluhan tahun lamanya. Ayo sedikit lagi, kata Ling Feng dengan keringat bercucuran deras di dahinya dan bumim. Akhirnya kekuatan jiwa level 3, kata Ling Feng yang langsung berbaring di tanah dengan tubuh terlentang dengan dipenuhi senyuman kepuasan dan rasa senang walaupun sangat lelah. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Membuat pil elemen. Long Tian yang melihat Ling Feng telah menaikkan level jiwanya sungguh takjub dan menghampirinya mengucapkan selamat.
Selamat Fenger atas kenaikan level jiwamu, tak kukira kau akan secepat ini menaikkannya, ucap Long Tian ikut gembira. Terima kasih Paman. Tidak kusangka menaikkan level jiwa sesusah ini, aku tidak pernah berpikir akan memakan waktu selama ini, jawab Ling Feng yang masih kelelahan. Hahaha. Jika para alkemis mendengar dirimu mengeluh seperti ini, aku yakin mereka akan menyumpahi dirimu, kata Long Tian tertawa kali ini tidak membatin dan mengatakan. Ling Feng yang mendengar perkataan itu tidak menggubrisnya. Dirinya hanya fokus untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Memulihkan kekuatan jiwa tidak seperti memulihkan ki. Pemulihan kekuatan jiwa memerlukan waktu yang cukup lama jika tanpa menggunakan pil pemulihan. Melihat Ling Feng yang sedang memulihkan kekuatan jiwanya, Long Tian tidak mengatakan apapun dan menjaga pemulihan Ling Feng. Setelah menghabiskan waktu 1 hari penuh untuk memulihkan kekuatan jiwanya, Ling Feng membuka kedua matanya. Long Tian yang melihat Ling Feng sudah membuka matanya bertanya. Kau sudah memulihkan kekuatan jiwamu, kata Long Tian santai. Aku sudah pulih sepenuhnya Paman, terima kasih sudah menjagaku saat dalam masa pemulihan, ucap Ling Feng berterima kasih. Tidak perlu sungkan, sudah sepatutnya aku menjagamu walaupun kau kadang menjengkelkan, kata Long Tian tanpa beban yang membuat Ling Feng mengkerutkan keningnya. Jadi apakah kau akan langsung membuat pil Fenger? Long Tian balik bertanya dan mendapatkan anggukan kepala dari Ling Feng. Iya Paman, aku akan langsung membuatnya untuk mempersingkat waktu, jawab Ling Feng yang mendapat helaan nafas dari Long Tian. Jangan terlalu memaksakan dirimu Fenger. Aku tahu kau ingin melakukan sesuatu tetapi, tidak harus terburu-buru. Aku tahu kau orang yang pintar dan mengetahui batasan tetapi, ada saatnya untuk kau mengistirahatkan tubuhmu, ucap Long Tian yang seketika menyadarkan Ling Feng. Dirinya memang sedang terburu-buru untuk pergi dari hutan kematian ini. Karena, menurutnya sudah waktunya dirinya untuk berpetualang dan membalaskan dendam orang tua dan warga desanya. Bahkan ia sendiri tidak ingat kapan terakhir kali dirinya beristirahat, semua waktunya hanya diisi dengan latihan, latihan, dan latihan. Maafkan aku Paman yang telah membuat dirimu khawatir, dan apakah Paman ingin mendengarkan ceritaku? Alasan diriku menapaki jalan kultivator ini, ucap Ling Feng sembari merasa bersalah karena membuat orang lain khawatir. Baguslah kalau paham, dan apakah kau sudah yakin ingin menceritakannya? Aku tidak memaksa jika dirimu masih belum bisa menceritakannya, jawab Long Tian santai tidak memaksa Ling Feng. Bukan sekali Long Tian melihat Ling Feng yang seperti itu, dirinya kadang penasaran apa yang membuat Ling Feng terus berlatih gila-gilaan. Walaupun terkadang dirinya istirahat sejenak tetapi, sebagian besar digunakan hanya untuk berlatih. 2 tahun Ling Feng tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya saja. Dirinya berlatih beberapa teknik pedang dan beberapa sudah mencapai pemahaman sempurna, menempa fisiknya dengan berlari mengitari hutan kematian dengan membawa batu besar di tangannya, dan masih banyak lagi pelatihan neraka yang dijalani Ling Feng. Long Tian yang melihat itu awalnya takjub dengan tekad Ling Feng untuk menjadi kuat, tetapi, seiring berjalannya waktu, Long Tian mengetahui bahwa ada hal yang dialami Ling Feng sehingga dirinya bertekad menjadi kuat. Long Tian yang mengetahui hal itu tidak bertanya dan hanya mengamati pelatihan yang dilakukan Ling Feng. Ling Feng yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan mulai menceritakan alasan kenapa dirinya ingin menjadi kuat dan berlatih dengan gila-gilaan tanpa mempedulikan kondisi tubuhnya.
Skip aja cerita Ling Feng, lagian udah pada tahu wakakak. Long Tian yang mendengar cerita Ling Feng tidak menyangka bahwa Ling Feng mengalami hidup yang bisa dibilang menyedihkan. Ling Feng yang melihat reaksi Long Tian yang menatapnya iba langsung dengan tegas mengatakan, "Jangan mengasihaniku paman. Sekarang aku sudah tidak apa-apa dan terima kasih sudah mendengarkan ceritaku," ucap Ling Feng tersenyum lebar dan mulai berbincang-bincang dengan Long Tian. Long Tian yang melihat Ling Feng berbicara dengan leluasa tanpa beban apapun ikut merasa lega kembali. Hari itu Ling Feng tidak melakukan apapun selain mengobrol santai dengan Long Tian. Hari kemudiannya, keesokan harinya Ling Feng bangun pagi dan langsung melakukan rutinitasnya. Long Tian yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum dan membiarkan Ling Feng melakukan ritual paginya yaitu, berlari mengitari hutan kematian dengan membawa batu besar di tangannya sampai puas. Setelah puas merenggangkan tubuhnya Ling Feng kembali masuk ke dalam gua untuk melakukan sesuatu. "Paman, aku ingin membuat pil, jangan ganggu aku untuk sementara waktu ini," kata Ling Feng sembari masuk ke dalam gua. "Baiklah. Kau bisa memakai bagian gua terdalam di sana, cukup tenang dan ki di sana lumayan padat," kata Long Tian santai. Ling Feng langsung menuju arah yang ditunjukkan Long Tian. Setelah sampai dirinya langsung mengambil sikap lotus dan mengeluarkan tungku dari artefak yang telah menyatu dengan jiwanya. "Baiklah, bahan pelengkap untuk membuat pil elemen sudah tersedia sekarang," kata Ling Feng sembari mengeluarkan bunga 5 elemen yang diambilnya dulu dan bahan pelengkap lainnya. Tanpa takut gagal Ling Feng langsung mulai menyuling pil menggunakan elemen apinya dan kekuatan jiwanya. "Nyalakan," kata Ling Feng langsung mengeluarkan elemen apinya dan mengontrolnya menggunakan kekuatan jiwanya. Masukkan semua bahan, Ling Feng menggerakkan tangan satunya untuk mengontrol semua tanaman dan memasukkannya ke dalam tungku. Penyulingan yang dilakukan Ling Feng adalah salah satu metode kuno penyulingan pil yang ia peroleh dari artefaknya. Jadi penyulingannya sedikit berbeda dengan penyulingan pil pada umumnya. "Pisahkan," ucap Ling Feng sembari menggerakkan tangannya untuk mengatur suhu apinya dengan kekuatan jiwanya memisahkan kotoran dan esensi yang terdapat dalam bahan-bahannya. "Padatkan." Setelah selesai memisahkan esensi dan kotoran, penyulingan langsung memasuki tahap yang tersulit yaitu tahap pemadatan. Pada tahap ini dibutuhkan kontrol api yang stabil dan kekuatan jiwa yang besar karena memang memakan waktu. Oleh karena itu, membutuhkan kekuatan jiwa yang tidak sedikit. Terlihat Ling Feng yang sudah mulai kelelahan tetapi masih dengan keyakinan tinggi dirinya akan berhasil membuat pil tersebut. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan menghabiskan kekuatan jiwa yang tidak sedikit, akhirnya terdengar suara ledakan yang mengeluarkan wangi yang sangat harum hingga radius 2 km jauhnya. Long Tian yang mendengar suara ledakan dan wangi yang menyebar tersebut langsung menghampiri Ling Feng yang sedang membuat pil. Terlihat area tersebut telah dipenuhi oleh asap putih yang sangat tebal dan pusatnya adalah pemuda yang sedang duduk di depan tungku. Long Tian tidak memperhatikan itu, yang menjadi perhatiannya adalah pil yang sedang mengambang di telapak tangan Ling Feng. "Pil tingkat bumi kualitas puncak tingkat kemurnian 100%, gumam Long Tian yang terkejut. Tidak lama terdengar suara tawa pemuda yang tidak lain adalah Ling Feng. "Hahaha. Akhirnya pil elemen sudah berhasil kubuat," Ling Feng tertawa sangat senang karena berhasil membuat pil yang diinginkannya. "Dengan ini aku setidaknya menembus ranah Mahaguru,"
terkekeh dan memasukkan pilnya ke dalam botol. Bersambung. Salam hangat dari Auto. Pendekar Yin, Yang. Menembus ranah Mahaguru. Dengan ini aku setidaknya menembus ranah Mahaguru, terkekeh dan memasukkan pilnya ke dalam botol. Selamat Fenger. Kau langsung berhasil di percobaan pertama. Jika para alkemis melihat ini, aku tidak yakin mereka masih ingin menjadi alkemis, ucap Long Tian dan mendekati Ling Feng. Terima kasih Paman, dan Paman jangan mengejekku. Sudah berulang kali gagal serta berulang kali berakhir dengan ledakan saat membuat pil, kata Ling Feng kesal. Hahaha, jelas saja kau gagal. Kau membuat pil di saat kekuatan jiwamu masih level 2, jelas saja kau pasti akan gagal. Walaupun perbedaannya hanya satu level, tetapi kesenjangan level tersebut bagaikan langit dan bumi. Long Tian terkekeh mengingat kejadian Ling Feng memaksa membuat pil saat level jiwanya masih tingkat 2 dan selalu berakhir dengan ledakan. Sudahlah, sekarang Paman pergi dulu. Aku ingin menyerap pil ini dulu, jangan menggangguku di saat kritisku. Hus pergi, kata Ling Feng sembari menggerakkan tangannya mengusir. Long Tian yang melihat itu hanya mendengus kesal. Entah kenapa kau jadi lebih menyebalkan saat ini Fenger, kata Long Tian sembari keluar dengan wajah asam. Ling Feng yang melihat itu hanya terkekeh dan tidak membahasnya lagi dan lebih fokus dengan pil yang ada di tangannya. Hehehe, akhirnya aku bisa mengatasi kemacetan kultivasiku setelah beberapa bulan berhenti, kata Ling Feng langsung mengeluarkan pilnya dari botol khusus penyimpanan pil dan langsung menelannya. Setelah menelannya, Ling Feng langsung mengambil sikap lotus dan fokus menyerap semua manfaat yang ada di dalam pil itu. Awalnya dirinya tidak merasakan apapun, setelah beberapa saat tiba-tiba lonjakan besar dalam tubuhnya meluap-luap. Ling Feng langsung mengolah manual Heaven God Body dan menggunakan metode melahap energi bintang untuk mempermudah penyerapan. Bumim, 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 bumim. Ranah Guru Bintang 9. Ranah Mahaguru Bintang 1. Ranah Mahaguru Bintang 2. Ranah Mahaguru Bintang 3. Tidak sampai di situ saja. Terdengar suara tulang yang saling bergeser. Ling Feng merasakan sakit yang luar biasa tiada taraf. Tulang-tulangnya serasa dipukuli oleh palu panas, yang mana tulangnya yang menjadi besi itu sendiri. Ling Feng menggigit bagian bawah bibirnya supaya tidak kehilangan kesadaran. Kerak, 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 kreh. Suara seperti kaca yang pecah menandakan bahwa prosesnya selesai dan berhasil. Ling Feng terlihat sangat lemas dan tidak kuat untuk sekedar duduk. Tulang harimau awal, gumamnya lemas dan mulai tertidur karena sudah tidak kuat lagi untuk tetap sadar. Long Tian langsung mendekati pemuda itu dan membopongnya memindahkan ke ruangan lain supaya lebih nyaman. Seperti biasa dirinya bertindak memaksakan dirinya lagi, kata Long Tian sembari menggelengkan kepalanya. Hoam, ada. Sial, tubuhku kaku semua, sudah berapa hari aku tertidur. Bangun tanpa membuka matanya sembari merenggangkan tubuhnya yang kaku. Kau sudah tidur hampir 1 minggu, jawab seseorang yang membuat Ling Feng terkejut. Oh, siapa? Ling Feng bangkit langsung membuka mata dan menjaga jarak, tetapi sedetik kemudian merasa kesal.
Untuk apa paman melakukan hal seperti itu sih? Bekain kaget saja, kata Ling Feng yang merasa kesal karena dijahili Long Tian. Hahaha. Anggap saja membayar atas semua kekesalanku selama ini, ucap Long Tian terkekeh mengubah kembali suaranya seperti biasanya. Ci pendendam, sudah bau tanah masih saja seperti anak kecil. Gumam Ling Feng yang masih dapat didengar Long Tian. Long Tian yang mendengar itu mengkerutkan keningnya setelah mendengar gumaman Ling Feng. Sudahlah. Sekarang kau sudah naik ranah lagi. Sudah berada di ranah apa kau Fenger? Tanya Long Tian yang tidak memperpanjang lagi. Aku sekarang berada di ranah Mahaguru Bintang 3 dan sudah mencapai tulang harimau awal serta aku sudah bisa menggunakan 5 elemen sekarang, jawab Ling Feng. Bukankah kau bilang tidak ada catatan ingatan tentang pemahaman elemen di dalam artefak itu? Lalu, bagaimana bisa kau menguasai 5 elemen dasar? Heran Long Tian. Ling Feng yang mendengar perkataan Long Tian hanya menjawab dengan santai. Itu berkat pil yang beberapa hari yang lalu aku gunakan. Pil tersebut namanya pil elemen karena bahan utama pembuatan pil tersebut adalah bunga 5 elemen, jelas Ling Feng. Pil elemen selain bisa membantuku untuk naik tingkat, juga memberi pemahaman 5 elemen dasar kepadaku. Alhasil tanpa catatan tentang pemahaman elemen, aku juga sudah bisa menggunakannya walaupun masih belum sempurna tetapi, itu sudah lumayan menurutku. Tambahnya, dengan kekuatanku saat ini orang yang berada di ranah yang sama denganku bisa aku kalahkan dengan tanpa usaha dan untuk ranah kaisar aku masih bisa mengalahkannya jika untuk masih bintang 1, 2 dan 3 dengan seluruh kekuatan tempurku. Untuk selebihnya, itu sudah lebih dari batasanku, kata Ling Feng. Tidak perlu usaha untuk mengalahkan orang yang berada di ranah yang sama dan masih bisa mengalahkan satu ranah di atasnya dengan mengeluarkan semua kekuatannya. Kau ini menyeramkan, memang layak jika nanti dijuluki monster, kata Long Tian baru melihat orang seperti Ling Feng, bahkan tuannya dulu tidak mempunyai kekuatan seperti ini. Jangan melebih-lebihkan paman hanya kaisar bintang 1, 2, dan 3 saja. Selebihnya mustahil untuk diriku yang sekarang, kata Ling Feng. Jadi apakah kita akan keluar dari hutan ini sekarang? Tanya Long Tian dan mendapatkan jawaban gelengan kepala oleh Ling Feng sembari memasang wajah kesal. Kekuatanku belum stabil paman. Mungkin butuh waktu 1 minggu untuk menstabilkan kekuatanku dan meningkatkan pemahaman 4 elemen sampai ke tingkat sempurna. Baru setelah itu kita keluar dari hutan kematian ini dan memulai petualangan, kata Ling Feng. Hahaha. Iya juga ya, maaf habisnya aku sudah bosan dengan suasana ini dan segera ingin melihat dunia luar kembali. Kata Long Tian sembari memasang raut wajah disedih-sedihkan yang membuat Ling Feng menjadi aneh melihatnya. Hei paman bau tanah. Kau sudah tua. Bisakah untuk jangan memasang ekspresi seperti itu? Entah kenapa aku menjadi jijik melihatnya mengingat umurmu yang sudah tua, kata Ling Feng sembari menjaga jarak dari Long Tian. Kau, sialan. Bukankah wajar jika aku seperti itu dan lagi aku masih muda tahu? Kata Long Tian kesal. Sekesal-kesalnya. Ling Feng yang mendengar itu seketika merasa aneh. Umurmu yang sudah mencapai ratusan ribu tahun dan segitu kau bilang masih muda. Kata Ling Feng lebih menatap aneh Long Tian. Long Tian yang mendapatkan tatapan itu seketika meledak-ledak. Jangan layangkan tatapan anehmu kepadaku sialan.
Long Tian tidak bisa menahannya dan meledak-ledak saat itu juga. Hari itu pun usai dengan dipenuhi candaan Ling Feng yang senang membuat Long Tian marah-marah tak karuan. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Keluar dari hutan kematian. Hutan kematian adalah salah satu area terlarang yang sangat keras dilarang untuk dimasuk oleh manusia. Karena, banyaknya bis tingkat tinggi di dalam hutan tersebut. Alhasil hutan kematian menjadi area terlarang bagi para manusia, harusnya begitu. Terlihat seorang pemuda tampan berperawakan tinggi terlihat sedang berlari-lari mengitari hutan kematian dengan membawa batu yang sangat besar di kedua tangannya. Jika ada orang yang melihat pemuda tersebut mungkin mereka akan salah mengira karena, jika dilihat dari perawakan tubuhnya, pemuda tersebut sudah berumur 20 tahunan. Padahal umur asli pemuda tersebut baru genap memasuki 17 tahun. Pemuda tersebut tidak takut ada bis tingkat tinggi yang menyerangnya. Malah sebaliknya bis hutan kematianlah yang akan lari jika melihat pemuda tersebut. Para bis di sana seperti sudah menganggap pemuda tersebut adalah salah satu penguasa hutan kematian. Bahkan para penguasa hutan kematian yang lain akan sungkan jika berhadapan dengan pemuda tersebut. Tidak hanya sepak terjangnya yang ekstrim, pemuda tersebut juga mempunyai kenalan salah satu dari 4 bis legendaris. Yaitu, Kaisar Naga Azure. Pemuda tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah Ling Feng yang baru menginjak dewasa. Ling Feng yang baru selesai latihan rutinnya langsung mengambil sikap lotus untuk mengecek kondisi tubuhnya. Tubuhku sudah pulih bahkan sudah kembali prima, kekuatan jiwaku sudah pulih sepenuhnya, fondasi kultivasiku sudah stabil kembali, dan pemahaman elemenku sudah mencapai pemahaman sempurna. Sudah saatnya untuk keluar dari hutan kematian, membalaskan dendam orang tuaku, dan menjelajahi benua ini, kata Ling Feng setelah selesai mengecek kondisi tubuhnya. Benarkah kita akan meninggalkan hutan ini? Tanya Long Tian mendadak muncul di hadapan Ling Feng yang membuat Ling Feng terkejut. Ling Feng yang hendak kembali ke gua untuk memberitahu bahwa akan keluar hari ini sudah terkejut duluan dengan kemunculan dadakan di hadapannya. Iya paman, kita akan meninggalkan hutan kematian sekarang juga dan lagi, tidak bisakah muncul dengan tidak membuat orang kaget. Jika aku memiliki penyakit jantung, saat ini juga aku akan tewas paman, kata Ling Feng yang kesal tetapi tetap menjawab juga. Long Tian yang mendengar perkataan Ling Feng tidak menggubris kalimat terakhirnya. Dirinya sangat senang sampai-sampai tidak mempedulikan Ling Feng yang merasa kesal olehnya. Akhirnya bisa pergi dari tempat membosankan ini, Long Tian merasa senang, sangat senang. Dari dulu aku ingin mengatakan hal ini. Kenapa kau sangat ingin keluar? Setauku 3 bis legendaris yang lain tidak ingin bersosialisasi dengan manusia karena suatu hal. Ling Feng menanyakan yang sedari dulu ingin diketahuinya. Tidak ada alasan khusus, aku hanya bosan saja. Lagian bisa saja aku mendapatkan hal yang menarik ketika di luar sana, dan untuk ketiga bis lainnya yang mempunyai kekuatan yang setara denganku, mereka membenci manusia karena, menurut mereka sekelompok semut tidak pantas bersanding dengan mereka jadi mereka enggan bersosialisasi dengan manusia, jawab Long Tian seadanya yang membuat Ling Feng mengkerutkan keningnya. Sesombong itukah bis legendaris? Dan lagi kekuatannya setara denganmu. Memangnya kau sudah berada di ranah apa paman saat dulu? Kata Ling Feng yang penasaran. Kau masih terlalu lemah Fenger, tingkatkan kekuatanmu sampai hukum dunia benua biru ini menolakmu.
Lalu pada saat itu kau akan naik ke dunia yang lebih menarik lagi, ucap Long Tian serius. Ling Feng yang mendengar itu tidak bertanya lebih lagi kepada Long Tian. Karena, Ling Feng sadar semua akan diketahui pada waktunya. Baiklah, ayo keluar dari hutan kematian ini paman, dan lagi jangan keluarkan auramu itu. Samarkan auramu untuk tidak menarik perhatian orang lain, kata Ling Feng sembari berlari menggunakan ilmu peringan tubuh. Long Tian yang mendengar perkataan Ling Feng hanya menganggukkan kepalanya mengisyaratkan bahwa dirinya mengerti dan langsung menyusul Ling Feng. Sepanjang jalan bertemu banyak bis yang ingin menghalanginya, tetapi para bis itu tidak menjalankan niatnya lantaran tahu siapa kedua pemuda tersebut dan memilih lari. Pikiran para bis itu, nyawa lebih penting daripada kekuatan. Ling Feng yang melihat itu tidak memburu para bis tersebut karena tidak ingin membuang waktunya dan ingin segera keluar dari hutan kematian. Sementara Long Tian hanya diam dan tidak peduli, selama tidak melakukan hal-hal yang menurutnya melebihi batas wajar, dirinya tidak akan peduli. Setelah menghabiskan waktu setengah jam untuk mencapai perbatasan antara hutan kematian dengan hutan biasa, kedua pemuda tersebut akhirnya keluar dari hutan kematian. Ling Feng yang melihat pemandangan yang membuat dirinya bernostalgia dan Long Tian yang merasa senang karena bisa melihat hal yang menarik nantinya. Sudah hampir 3 tahun tetapi, tempat ini masih seperti biasa sejuk dan menenangkan, kata Ling Feng yang masih menghayati hembusan angin yang menerpa wajah tampannya. Hahaha. Akhirnya aku bisa menghirup suasana baru lagi, kata Long Tian senang yang membuat Ling Feng melirik kepadanya. Kita akan singgah dulu ke desaku paman untuk mengunjungi makam orang tuaku dulu, kata Ling Feng sembari berjalan mendahului Long Tian. Ah. Baiklah, ayo kita kembali ke desamu terlebih dahulu sebelum mencari hal-hal yang menarik, kata Long Tian yang langsung mengikuti Ling Feng. Ling Feng memutuskan untuk berjalan santai saja untuk menikmati kenangan sebelum dirinya menjadi seorang kultivator. Selama perjalanan menuju desanya, Long Tian tidak berhenti-hentinya berbicara tentang apapun itu yang membuat Ling Feng hanya menghela nafas menanggapinya seadanya perkataan Long Tian. Singkat cerita, Ling Feng dan Long Tian telah sampai di depan gerbang desa Ling Feng. Tanpa basa-basi Ling Feng langsung menuju arah rumahnya, lebih tepatnya makam kedua orang tuanya. Setelah melihat makam kedua orang tuanya yang telah ia tinggal hampir 3 tahun, Ling Feng tidak bisa menahan dirinya lagi. Ayah, Ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini baru mengunjungimu setelah 3 tahun, kata Ling Feng yang sudah dalam posisi berlutut di hadapan makam orang tuanya sembari membersihkan makamnya. Sekarang aku sudah menjadi kuat. Jadi, ayah dan ibu tidak perlu khawatir lagi dan tenang saja di alam sana. Maafkan Ling Feng yang tidak bisa menyusul ayah dan ibu terlebih dahulu. Ada hal yang harus dilakukan oleh Ling Feng terlebih dahulu, tambahnya sembari memaksakan senyum di wajahnya dan bersujud di depan makam kedua orang tuanya sebanyak 3 kali lalu langsung bangkit menghampiri Long Tian yang diam saja yang padahal sebelumnya banyak mengatakan hal absurd. Ayo paman, aku sudah selesai, kata Ling Feng yang sudah kembali tenang. Sekarang kita akan kemana? Tanya Long Tian. Mencari informasi tentang sekte yang membantai desaku, kata Ling Feng dengan sorot mata yang tajam dan niat membunuh yang merembes keluar. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Informasi. Mencari informasi tentang sekte yang membantai desaku,
kata Ling Feng dengan sorot mata yang tajam dan niat membunuh yang merembes keluar. Long Tian yang mendengar itu tidak banyak berkomentar dan akan mengikuti kemana tujuan Ling Feng. Karena, dengan Ling Feng di sisinya pasti akan banyak hal yang menarik terjadi nantinya. Kita pergi ke kota terdekat untuk mencari informasi dan membeli pakaian di sana, kata Ling Feng langsung berlari dan diikuti oleh Long Tian. Kenapa harus membeli pakaian lagi? Aku sudah nyaman dengan pakaian seperti ini, dan lagi pakaian ini paling sederhana yang kupunya, kata Long Tian mengeluh. Sederhana di dunia atas, terlalu mencolok di benua ini paman. Aku tidak ingin terlalu menarik perhatian nantinya, tampil sederhana lebih baik dan lebih leluasa, kata Ling Feng sembari melemparkan jubah hitam untuk menutupi pakaian merah terang mencolok Long Tian. Hai. Kau atur saja Fenger, kata Long Tian pasrah dan sementara menutupi pakaiannya dengan jubah hitam yang diberikan Ling Feng. Mereka langsung bergerak cepat untuk menuju kota terdekat mencari informasi terkait sekte pembantaian terhadap desa Ling Feng dan seputar Kekaisaran Han. Setelah 2 jam berlari tanpa henti, akhirnya mereka menemukan kota yang terdapat antrian di depan gerbangnya. Tanpa basa-basi Ling Feng dan Long Tian ikut mengantri bersama para pedagang yang ingin masuk ke dalam kota tersebut. Pada saat giliran Ling Feng, tunjukkan kartu identitas, kata prajurit penjaga gerbang. Aku tidak memiliki kartu identitas, jawab santai Ling Feng yang membuat prajurit penjaga mengkerutkan keningnya. 50 koin emas karena, kau tidak mempunyai kartu identitas, jawab prajurit itu tanpa beban dan merasa bersalah. Ling Feng yang mendengar hal itu mengkerutkan keningnya karena, bukankah itu termasuk perampokan namanya? Kenapa harga masuknya berbeda dengan orang yang masuk tadi? Dan lagi seharusnya tidak semahal itu jika seseorang tidak mempunyai kartu identitas, kata Ling Feng merasa prajurit depannya sedang menyalahgunakan hak yang diamanatkan kepadanya. Hanya orang miskin. Jika tidak punya uang jangan harap bisa masuk, kata sarkas prajurit itu yang membuat Long Tian langsung naik darah namun masih ditahan oleh Ling Feng. Para pedagang yang melihat permasalahan Ling Feng dengan prajurit penjaga tersebut merasa kasihan terhadap Ling Feng yang bernasib sial. Kenapa? Ingin protes. Orang lemah tanpa aura kultivasi tidak mempunyai hak untuk protes, kata prajurit tersebut menghina Ling Feng. Kakau bajingan kepa asteriset, aku akan kata Long Tian yang terhenti akibat mulutnya dibekap tangan oleh Ling Feng. Baiklah akan kami bayar untuk 2 orang jadi berapa? Kata Ling Feng sembari membekap mulut Long Tian agar tidak memancing keributan. Dasar, membuang-buang waktu saja. Cepat bayar antrian masih panjang. Kata sinis prajurit tersebut. Ling Feng langsung memasukkan tangannya ke saku celana dan mengeluarkan jumlah uang yang disebutkan dan mereka langsung masuk dengan menggeret Long Tian yang mulutnya masih dibekap. Setelah masuk di dalam kota, Ling Feng langsung masuk ke dalam gang yang sepi dan melepaskan bekapannya terhadap Long Tian. Kenapa kau menghalangiku Fenger? Aku tadi sangat ingin merobek mulut manusia sialan itu, Long Tian langsung menggerutu karena, Ling Feng menahannya. Tenanglah paman. Kita baru sampai di kota ini dan belum mendapatkan informasi apapun. Aku harap paman bersabar sampai kita mendapatkan informasi yang berguna, kata Ling Feng menghela nafas atas tingkah Long Tian yang main hajar-hajar saja tanpa pikir panjang. Baiklah aku akan menurutimu tetapi,
Aku tidak akan menahan diri jika ada orang yang memusikku, kata Long Tian yang kembali melembut. Baiklah, kita berpencar untuk mendapatkan informasi. Aku ke arah sana, paman arah sebaliknya, kata Ling Feng pergi ke arah utara kota dan Long Tian sebaliknya. Mereka langsung berpencar supaya lebih cepat mendapatkan informasi. Bersambung episode sebelumnya. Keluar dari hutan kematian. Episode berikutnya. Tidak ada maaf bagimu.